Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal arda tunadi kulla yaumin asyara kalimatin. Sesungguhnya bumi itu setiap hari memanggil-manggil, berseru-seru setiap hari 10 kalimat. Apa saja 10 kalimat yang dipanggil oleh bumi? Taqulu, berkata bumi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tas'a ala dhahri, kalian bekerja di atasku, wa masiruka fi batni, tapi kalian kembalinya nanti ke dalam perutku, wa ta'si ala dhahri, kalian bermaksiat di atasku, di atas punggungku atau di atasku, wa yu'adzibu fi batni, dan kalian akan disiksa di dalam perutku, wa tadhaku ala dhahri, kalian tertawa, kata bumi, di atasku, wa tabki fi batni, tapi kalian akan menangis di dalam perutku, wa ta'kulu haram, kalian memakan haram yang haram ala dhahri, di atasku, wa ta'kulu kadaidanu fi batni, tapi kalian malah dimakan ulat di dalam perutku, wa tafrahu ala dhahri, kalian senang-senang di atasku, kata bumi, wa tahzanu fi batni, tapi kalian bersedih di dalam perutku, wa tajma'ul haram, kalian mengumpulkan barang-barang haram ala dhahri, di atasku, wa tadubu fi batni, tapi kalian akan diazab, akan disiksa, akan hancur di dalam perutku, wa takhtalu ala dhahri, kalian sombong di atas perutku, di atasku, wa tadullu fi batni, tapi kalian akan hina di dalam perutku, wa tamshi masruran, kalian berjalan dengan senang ala dhahri, wa taqau hazinan fi batni, tapi kalian akan jatuh sedih di dalam perutku, wa tamshi fin nuri ala dhahri, kalian berjalan dengan cahaya, kita berjalan di atas bumi dengan terang benderang, dengan cahaya yang bisa kita melihat kanan dan kiri, tapi di dalam kubur itu wa taqudu fi dhulumat, kita bakalan duduk di dalam kubur itu dalam keadaan kegelapan, fi batni, dalam kubur, wa tamsi fi jamaah, di atas kubur kita berkumpul, berjalan bersama teman-teman, bersama kerabat, bersama keluarga, orang yang sayang kepada kita dan kita sayangi. Tapi ingat, wa taqudu wahidan fi batni, tapi kamu nanti akan duduk di dalam bumi itu sendiri. Jadi ini adalah 10 panggilan atau 10 seruan daripada bumi. Di sini ada lagi kaul yang lain. Wa fi khabari, ada satu buah kabar, annal qabra, sesungguhnya kubur itu yunadi, memanggil kulla yaumin, setiap hari salasa marratin, 3 kali panggilan. Apa yang dipanggil oleh kubur? Ini dari riwayat yang lain ya Bapak Ibu. Kata kubur, ana baitul wahdah, saya adalah, kata kubur, saya adalah tempat kesendirian, wal wahsyati, dan tempat yang asing, wal aqrabi, dan tempat kalajengking, wal hayati, dan tempat ular. Ana baituz zulmah, saya tempat kegelapan, kata kubur. Wa ana baitud dudi, dan saya tempatnya ulat belulat. Wa ma a'dattali, lalu apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi saya? Jadi kubur itu bilang setiap hari, wahai manusia, aku ini tempat kesendirian, tempat ulat, tempat ular, tempat cacing, tempat kalajengking, tempat kegelapan, tempat kesendirian. Kira-kira apa yang kamu siapkan untuk menghadapi saya? Ini kata kubur. Bayu kalau, dan dijelaskan, anna qabra, sesungguhnya kubur itu yunadi, memanggil. Ini ada riwayat lain, kubur itu yunadi, memanggil, kulla yaumin khamsa marratin, setiap hari kubur itu memanggil 5 panggilan Bapak Ibu. Apa saja yang dipanggil? Yaqulu, berkata itu kubur, ana baitul wahdah, aku tempat kesendirian, faj'al laka mu'anisa, maka jadikanlah teman untuk kamu. Apa temannya? Qiraatul Quran, dengan membaca Quran. Kubur itu tempat kesendirian, maka kita siapkan teman di kubur. Apa teman di kubur? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran adalah teman di dalam kubur. Makanya di dalam doa khatmil Quran itu ada waj'alnal Qur'ana mu'nisa, jadikanlah Al-Quran itu temanku di dalam kubur. Maka kita membaca Quran itu kelak insya Allah akan menjadi teman kita di kuburan. Wa ana baituz zulmah, dan aku tempat kegelapan.
Fanawwirni, maka terangilah aku bisolatil lail, dengan solat malam. Kalau bapak ibu suka solat malam, insya Allah kuburannya bakalan terang, kuburannya nggak bakalan gelap. Kata kuburan di dalam riwayat ini, aku tempat kegelapan, maka terangi aku dengan solat malam. Wa ana baitut turab, aku tempat tanah, artinya hamparan yang tidak ada tikarnya, tidak ada bantalnya, tapi kita bisa menjadikan, bisa membawa tikar. Di sini disebutkan fahmalil farasha, bawalah kasur, bawalah tikar. Apa tikarnya? Tikar di dalam kuburan itu wahwa amalus salih, itu amal saleh, membantu orang lain, tawaddu, kemudian senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini amal-amal soleh, insya Allah itu akan menjadi tikar tempat tidur kita nanti di dalam kubur. Wa ana baitul afai, aku tempat ular. Fahmil, maka bawalah at-taryaqa, penangkal. Kuburan tempat ular belular, tempat banyaknya ular, maka kita bawalah ke dalam kuburan itu penawar. Apa penawar untuk ular di kuburan? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang sering kita bacakan, selalu kita bacakan. Mau apapun kita bismillah. Apapun yang akan kita lakukan selagi itu baik, jangan lupa bismillah. Kullu amalin tibalin la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aftar. Setiap amal yang baik, walaupun amalnya sifatnya dunia, tapi kalau tidak kita bawa mulai dengan bismillah fa huwa aftar, amal itu ditolak. Kerja kita baik untuk dunia, tapi kalau kita tambahkan bismillah, maka lebih bagus lagi kerja kita, bukan cuma dapat gaji, kita juga dapat pahala. Wa ihraqud dumu, dan tangis, nah, dan meneteskan air mata. Jadi kalau kita pengen penawar daripada ular yang ada di dalam kuburan, banyak-banyak baca bismillah, dan juga banyak-banyak menangis. Banyak-banyak menangis, nangisinnya nangisin dosa, bukan nangisin karena Indonesia 3 sama melawan Laos ya, ambok. Nangisnya karena dosa, bukan nangis karena ya Allah kenapa Indonesia Laos 3 sama, jangan. Tapi nangisin karena dosa. Maka kalau kita sering nangis karena dosa, insya Allah nanti di dalam kubur itu menjadi penawar kita daripada ular yang ada di kuburan. Di kuburan itu banyak ularnya. Dalam kitab pendapat Irsadul Ibad ada yang disebut ular, kalau nggak salah ya, ular sinin. Ada juga ular Syaja'ul Aqra. Ular sinin punya 9 kepala. Di setiap kepala ada racunnya. Ular Syaja'ul Aqra itu ular yang spesialis. Tugasnya ialah nanya sholat aja. Itu Syaja'ul Aqra itu nanya sholat siang dan malam. Maka ketika kita nggak sholat, sengaja melalaikan sholat, bukan kita meninggalkan, melalaikan saja, maka ular Syaja'ul Aqra itulah yang bertugas untuk menghajarnya. Auzubillahi min dzalik. Itu ada di dalam kitab Irsadul Ibad tentang bab sholat fardhu. Man tahawana ani sholat, kalau kita tahawun, bukan kita ninggalin Bapak Ibu, bukan kita ninggalin sholat. Jangan ninggalkan sholat, tapi tahawun aja kepada sholat, atau melalaikan terhadap sholat saja. Kita menganggap sholat itu murah, gampang lah, nanti pun bisa kita sholat. Itu tahawun. Kita melalaikan sholat ini, masih banyak waktu, itu tahawun. Tanpa alasan yang jelas, itu tahawun. Maka yang akan datang kepadanya nanti ular Syaja'ul Aqra. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu boleh sambil minum, silakan, jangan tegang betul. Ambok seolah-olah besok mau mengunjungi kuburan aja. Santai aja, Bu. Santai aja. Nanti kalau ada makanan boleh dibawa ke masjid ibu-ibu yang di rumah. Terakhir, wa nabaitu su'ali munkarin wa nakirin, dan aku ini tempatnya pertanyaan dari mungkar nakir. Fa'aksir ala dhahri, maka banyakkanlah di atas bumi itu qaula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kubur itu tempatnya mungkar nakir bertanya kepada kita, maka banyakkan kalimat tahlil. Banyakkan kalimat tahlil itu, atau kalimatul ikhlas, atau kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Limakkina laka an tujibahu, supaya kita bisa nanti untuk menjawabnya.
Nah, itu adalah bab tentang selalu cepat betul waktu kalau ngaji, heran saya.